لبيك يا مالكنا لبيك يا خالقنا لبيك اے رب احد اے رب صمد اے رب ابد لبيك يا مالكنا لبيك يا خالقنا Bismillahirrahmanirrahim. Tuyufur rahmah, calon-calon tamu Allah SWT yang berbahagia. Malam hari ini terus sebentar lagi kita semuanya akan melaksanakan menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin tadi sudah diberi bekal oleh biro perjalanan bagaimana mulai awal sampai akhir nanti. Dan yang lebih penting adalah pada malam hari ini kita dari pengurus Robito dan juga pengurus masjid akan bersama-sama ikut membekali doa. Mudah-mudahan perjalanan umroh panjenengan semuanya diberi kemudahan oleh Allah SWT, mulai dari berangkat sampai dengan perjalanan di ke bandara, kemudian juga nanti menuju ke King Abdul Aziz di Jeddah dan seterusnya, dan menjalankan ibadah umrah dengan sempurna sehingga insya Allah akan mendapatkan umrah yang makbulah, amin amin ya rabbal alamin, dan bisa kembali bersama dan sehat walafiat. Dan sebelumnya untuk memberkahi acara pada malam hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan umum kitab ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa billahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu bangunan tinggi kaget lihatnya lebih umroh. Jadi tamu bupati ini persiapan luar biasa. Apa mari jadi tamu Gusti Allah? Mangkane umroh anak rukune. Apunten
niki sekitar pembakalan rukune wonten pinten umroh 5, maka saderenge umroh niku wonten mandi umroh, mandi ihram. Mandi ihram sasampunipun mandi ihram niku badhe wudu banjur wonten salat sunah ihram kali rakaat. Sekedar kalian rakaat pertama sawise Fatihah niku bawahipun surat Al-Kafirun. Rakaat kali sasampune Fatihah niku surat Al-Ikhlas. Boten saged kul kabeh. Ampun pangapunten. Sasampunipun niku banjur mulai sasampunipun sholat ihram kali rakaat banjur mungkin wonten istilahipun niat umroh. Insyaallah sabar kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala kabeh. Rumah Allahumma mukhari musahri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal mukrimi abdahi bidalika wa syahadal karim ya rabbal alamin. Amal kabeh sawise harus mekaten niki gandeng dados tapone Gusti Allah, maka sing diucapna sawise niat umroh ora ana liya kecuali talbiyahan. Maka dari tapone Gusti Allah ana tempat-tempat untuk sing dimulai bisa sing mulai sing King Abdul Aziz, bisa mulai sing Bir Ali, bisa mulai setara sing Jimrona, bisa mulai setara sing Hudaybiyah, bisa mulai sing Tanaim. Lamun sing Madinah makanya bisa sing dimulai sing Ali niku sekar kangge mulai umroh. Abu dengan kata, Abu dengan kata. Nah, sasampunipun kaosaken banjur kelampe rukun selanjutnya sasampun niat lebu nang bis jagung bismillahi majreha wa mursaha. Pas bisa jalan bismillah Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pas niki kudu dijaga muharramatul ihram. Wis nganggo ihram, wis niat umroh, wis berjanji Allahumma ukhari musafri ngomongin ngalor ngidul ngetak mulon. Aku dengan kata sebab itu nanti terjadi denda karena pelanggaran. Dan sasampun tersepakatan niat banjur sampai ke Makkah persiapan untuk rukun selanjutnya berikut tawaf. Tawaf dimulai setare dari Hajar Aswad, gelem ora gelem kudune niku. Musim wetan, musim kulon, musim kidul, musim lor, tekane kudu dimulai sing Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Lamun bisa nyium Hajar Aswad, wong wadon ora bisa nyium Hajar Aswad, kapan setiap Jumat nyium pipine sing lanang. Pak Putri kata, Pak Putri kata. Lah niku sepragat rukun sing nomor kali umroh niku di singaran apa tawaf ning Hijr Ismail niku mlebet tamu bisa di surat sunah ning makam itu doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrisni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis pragat sampai pipin tenan minum baju zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sima'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niat tawaf baju sa'i sing sofa maring wawa ana sing kudune ngenceng kanggo wong lanang disunahan wonten pal ijo Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tasawwaj amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Niku bolak-balik itu
ingkang kaping sekawan banjur lanjut gamikus 3 kaping sekawan banjur cukur bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna hadi nasiyati fataqabbal minni wahfir dunubi ya wasi'al wahfirati. Niku rangkaian umroh selesai jenengan bebas uncul-uncul kelambi umroh dicukur dicopot sing lanang berarti rong sekali dicopot niki amin semua apa mereka kata selesai beragam niku amin sewu tengriku sampun lehe-lehe karena panjenengan oleh rahmate Gusti la yaqulul ka'bata ahadun al-ka'bata illa bi rahmatillah wa la yakhruju minha illa bi maghfiratillah. Sekali-kali orang bisa mlebu ning Baitullah kecuali oleh rahmate Gusti Allah. Sekali-kali boten tegal saking Baitullah illa bi maghfiratillah kecuali oleh pangapurane Gusti Allah. Allahumma maaf panjenengan diniati sing ikhlas. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa fadlina mawlidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati ala rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tajina min jamil al-wajh wal abad wa taqdina jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairat bi hajat ba'da al-mamat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anta sahibul sabri wal khalifatu fil ahli. Allahumma ighfir lana al-amra wa hawwin 'alaina. Allahumma inna na'udzubika min wa'sari sabri wa karamatil munqalbi wa min su'il manzari fil mali wal ahli. Allahumma arzuqna bi hayataini sa'idaini fi dunya wal akhirah warzuqna li ziyaradil haramin Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ajudil aqra'i ya ilahi takarruma Ajudil aqra'i ya ilahi takarruma liman sarada ila al-harami wa taibah. Ajudil aqra'i ya ilahi takarruma liman sarada ila al-harami wa taibah. Allahumma ahyina ala al-sunnah sunnah wa ta'afana ala tawbah wa nas'aluka bi'ajil al-'af wa na'udzubika min dhil ma'asiyah. Allahumma rujana bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa farij 'alaina bi hajatina li dunyana. Amin yassir wa la tu'assir. Amin yassir wa la tu'assir. Rabbana yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummatina wa li ajdadina wa li jaddatina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la لبيك لا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا من شهدتم فأزلتم إذا فرضوا بما أتى بشهدين الآية. Yang saya hormati segenap jamaah umroh Fardillah, saya hormati pada Bapak Koordinator, Pak Haji Mujadi beserta keluarga, saya hormati pada keluarga dan jamaah Fardillah sama umroh Fardillah hormati yang seluruh baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah para tamu Allah, duri Allah ya, duri Allah, tamu-tamu Allah yang akan menghadap ya atau berdiri Baitullah. Alhamdulillah. Pertama mengucapkan syukur Allah Taala yang mana pada saat pagi ini yang bulan ini alhamdulillah kita sudah diingatkan, kita sudah diberangkatkan ya untuk jamaah umroh ya untuk mengingat Baitullah ya rumah-rumah Allah yang pertama diciptakan dan pertama dilihat itu Baitullah. Mudah-mudahan kita yang niat umroh ini ya Ngapura nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula quwwata illa billah. Ma'badu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka insyaallah untuk menunaikan ibadah umroh
bersama Forum Arobito. Yang kedua kali, mudah-mudahan dalam perjalanan nanti kita diberikan sehat walafiat, diberikan umroh yang makbul, serta kita doakan bagi para jamaah yang mengikuti ataupun mengantar, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa berangkat juga, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di Yaumul Usbah yang mengantar ya Allah, moga-moga bisa amanah. Jauh tarik alhamdulillah ya dulu. Ini saya. Pengusaha apa tuh ya? والملك لا شريك له. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata syarika lak. Jadi ibu dan bapak sekalian, nanti pada saat umroh tidak usah khawatir karena kita akan dipandu oleh yang namanya bertauhid. Lapar Ji. Gitu loh, nggak usah. Insya Allah 3 minggu saja sama, kita sholat bisa berjamaah. Ada yang imamin ya udah tinggal takut aja ya kan. Ya bacaan tetap baik. Tapi yang penting ada imam. Coba kenang-kenangan betul lah aman nih. Wow, sih. Tangan tuh larang. Menanam video juga. Bisa nih yang video ya kan, mana pasti juga. Pakapan. Oke. Mantap. Udah seneng tuh video. Koi ngono. Bisa. Pak Ustaz tolong bukanya. Macet.
Ya. Telah sampai di Bandara Jeddah. Ya. Gimana Pak Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Insya Allah, alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, Jeddah adalah kota transit bagi para jemaah haji dan umroh. Ada kalanya menuju Madinah seperti kita, dan ada kalanya menuju Mekah. Kalau Bapak Ibu tadi melihat orang yang pada pakaian ihram, itu berarti langsung ke Mekah. Kalau kita nggak pakai pakaian ihram, berarti ke Madinah dulu, ya. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu, katanya nggak kenal nggak sayang. Nama saya Nawawi, asli saya dari Ponorogo. Ya, Riau. Mau baca Riau? Monggo, silakan. Insya Allah kami nanti yang akan mendampingi prosesi ibadah umroh Bapak Ibu semua dari Jeddah sampai ke Jeddah lagi, insya Allah. Makanya kami harapkan Bapak Ibu tidak sungkan-sungkan untuk selalu tegur sapa. Kami siap insya Allah ingin mendampingi, mempermudah, melayani Bapak Ibu dalam prosesi ibadah umroh Bapak Ibu ini. Dan insya Allah kita akan menuju ke Madinah dulu Bapak Ibu ya. Kita akan menuju ke Madinah dulu, kurang lebih menempuh jarak kisaran 450 km ya. Pekalongan. Ya, kira-kira, tapi insya Allah lancar, insya Allah lancar. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga perjalanan kita ini aman, lancar, tiada halangan suatu apapun, membawa barokah kebaikan bagi kita dan keluarga kita, dan semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan rangkaian ibadah umroh kita ini dengan mudah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahul muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka inna safarina hadza al-birra wa taqwa wa inna minal amri Allahumma awwil lana safarana hadza waqinana ubdalu. Allahumma anta sahibu bis-safar wal khalifatu minal amr Allahumma inna na'udzu bika min wa'fa'is safari wa ka'abatil manzari wa ababatil nazari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Her. Ya, Her. Ya. Ya dong sini. Ayung. Tolong. Mau kemana bang? Kacine digasake bojone ndi langsung mundur. Oh ning mburi. Ayo. Oke. Alhamdulillah. Cara main ya. Siap kebok. Di situ ya kayak yang di kebok. Di sini istrinya di sini nggak keluarga, Ustaz. Siapa? Ustaz sendiri Masjid Nawawi. Oh, kalau saya istrinya di Indonesia, Pak. Kenapa Di tadi Indonesia. Bapak Ari, Ustaz? Berat, Pak. Berat. Tanya Pak sopir ini loh, tanya Pak sopir. Kehidupan di sini berat Pak sopir ya. Sama aja Wang Sinawang. Terus terang Pak Bu, saya di sini biaya hidup saya 1 tahun 100 juta Bapak Ibu. 100 juta. Untuk KTP saya itu setiap tahun perpanjang kontrak kerja itu saya 60 juta. Terus nyewa rumah itu kalau ini loh, insya Allah saya ini kalau supirnya itu orang Indonesia, ini dengar saja sama yang saya ceritakan. Iya, biar tahu juga gitu. Ya. Makanya berat juga sampai berat. Kalau Masya Allah, ya seperti itulah. Tapi justru untuk pendatang ya Ustaz ya, kalau orang sini emang enggak kali ya itu ya pajak KTP gitu masalah. Ya kalau ini kan ya enggak, maksudnya itu kan kontrak kerja saya. Tapi kalau orang sini juga sama, masalah apapun dia pajak apa sama. Ini sudah mulai kemarin itu tahun-tahun sebelumnya parkir nggak ada yang bayar, sekarang sudah dibuat uang semuanya. Semuanya sudah dibuat uang, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu di depan kita Masjid Quba ya.
masjid di mana Rasulullah pada waktu hijrah beliau langsung datang ke sini. Sampai di sini itu hari Senin. Hari Senin kemudian beliau membangun masjid ini 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Masjidil Haram yang pada waktu itu belum ada masjidnya, ya. Terus, masya Allah, di sini ada jalurnya, ya, di sini itu di atasnya sini ada jalurnya, jalan kakinya Rasulullah dari masjid ini menuju Masjid Nabawi diabadikan. Alhamdulillah saya pernah sekali jalan kaki dari Masjid Nabawi ke sini 35-40 menit nyampe. Karena Rasulullah, Bapak Ibu, setiap hari Sabtu beliau ini menuju ke Masjid Kuba ini untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di sini seperti yang beliau sampaikan. Itu bermula apa? Bermula dari keirian, ya. Oh, sahabat kita yang di Madinah ini, sahabat Rasulullah di Madinah, Rasulullah enak sahabat-sahabat yang berada di Mekah setiap saat bisa umroh. Kalau kita mau umroh biayanya, dan akhirnya Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dari rumahnya, yang seperti yang saya sampaikan di awal, imbanglah. Jadi sahabat Madinah kalau ingin dapat pahalanya umroh, cukup menuju Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di sana, ya. Jadi Rasulullah itu setiap hari Sabtu, Bapak Ibu, Rasulullah setiap hari Sabtu beliau ini berkunjung ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat di sana. Tapi sekarang lagi bagus katanya saja, udah mulai bagus ya ininya. Udah lebar sekali sekarang, ya, karena oh ya, untuk bapak-bapak, ya, untuk bapak-bapak nanti itu di dalam masjid itu kalau sholat silahkan menuju paling depan, kemudian di samping mimbar, berarti sebelah kirinya mimbar kalau menghadap ke kiblat, ya. Lihatlah ke atas, itu ada lubang hijau segini, itu adalah tempat atau masjid yang dibangun asli pada waktu zaman Rasulullah itu. Usahakan nanti orang-orang di situ tuh malah gak nyari kiblat, nyari lubang itu, Pak, karena pada ingin sholat di tempat sholatnya Rasulullah pada waktu masjid awal dibangun oleh Rasulullah. Itu ditandai dengan 2 bulatan segini. Nah, di atas gitu, di kubahnya, nanti menuju ke depan pengimaman, dekat pengimaman, lihat ke atas, nah itu ada lubang segini 2, dicolatlah di bawahnya. Itu untuk bapak-bapak, kalau untuk ibu-ibu nggak boleh, karena itu ibu-ibu di belakang, nggak sama tempatnya, ya. Terus mohon ingat, ya, besok hari Jumat, ya, besok hari Jumat nanti pada waktu sholat subuh mungkin ayatnya yang dibaca surat Alif Lam Mim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kalau yang dibaca suratnya itu pasti nanti di pertengahan baca surat itu ada sujud tilawah. Jadi orang-orang mengira itu sujud ruko, tapi padahal itu sujud. Setelah sujud langsung berdiri lagi meneruskan membaca surat. Nah, itu nggak mesti, ya, maksudnya nggak mesti, tergantung, karena itu hanya disunahkan membaca surat itu, dan itu dibaca mungkin 2 minggu sekali atau berapa gitu terkadang, ya. Jangan kaget, jangan nyalahkan imamnya, wah imamnya lupa ya tadi gitu, ternyata kita yang salah. Jadi di hari Jumat kadang-kadang seperti itu karena membaca surat Alif Lam Mim Sajadah yang diawali dengan Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, kalau udah itu berarti nanti ada sujud tilawahnya. Ini Bapak Ibu, pohon kurma, ya, baru saja selesai berbuah. Ini baru saja udah lebar itunya, panennya udah selesai panen, masa panen udah selesai. Itu tangkainya yang rusak itu karena untuk sandaran buahnya, jadinya agak ya seperti itu, ya. Awas, awas. Jangan tuh. Awas, awas. Sayang loh, kan? Walaupun mungkin hanya 15 menit, karena perutnya udah baru sarapan, kena AC semilir, beratnya di mata, Bapak Ibu. Ya, awas yang kacamatanya hitam, kalau kalian nggak kelihatan. Atau tidur. Aduh, dicandain terus 250 ya, Bu.
Ya real kalau di sini udah nggak ada Jokowi. Ada. Jokowi udah turun, Pak. Jokowi. Orang-orang sangat terkenal sekali di kita. Masya Allah Bapak Ibu, seperti ini ya, yang mau datang ke sini luar biasa. Dan ini rata-rata besok juga mau ke Mekah sama. Insya Allah seperti itu. Bapak Ibu, ini saya menawarkan ya, saya nggak mau banyak-banyak. Seandainya panjenengan semua mau, besok pagi setelah sholat subuh kisaran jam 6 ya, jam 6 maksudnya itu dulu, setelah itu sarapan udah nggak kembali ya, maksudnya nggak kembali ke masjid, saya ajak pamit ke Rasulullah. Salam pamitan ya. Kalau tapi setelah dari masjid langsung aja pagi ditunggu di lapangan apa? Burung Dara. Ya. Setelah itu kita pamit Rasulullah, salam pamitan Rasulullah. Ini saya nggak ngomong ke sana, saya pokoknya urusan saya dengan Siap. Saya di sini, kalau yang berkenan saya ajak pamit ke Rasulullah, saya silahkan. Tak tunggu di lapangan apa ini? Lapangan udara 338. Siap. Gimana? Setelah sholat subuh, nanti kita kira kan paling jam 6 kan? Jam 6 ya, kata jam 6. Kita kumpul di lapangan Burung Dara itu untuk pamitan ke Rasulullah. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah ya. Orang maksudnya yang proyek Gunung Daranya belum. Udah. Itu udah. Nah, itu namanya Iqbal, Pak Iqbal yang Masjid itu Kuba. kalau mau berarti ya ke toko yang di Ciyakah itu tadi Wak juga Masjid yang pertama dibikin Rasulullah. Ya, Masjid memang, Kuba yang makanya pertama seperti masjid yang dibuat ya, Rasulullah. Ibu, kalau mau Masya Allah. berbelanja jangan sekali tahu barangnya itu langsung jadi. Rata-rata ya itu tadi orang Indonesia itu udah dipastikan pasti belanja. Makanya udah di tempat lain ada ditawar dulu. Jangan keburu gitu loh. Jangan keburu. Ya ada, memang seperti itu aja Pak. Bapak ibu-ibu nanti mungkin maksudnya dari sini ya, itu yang ibu-ibu maksudnya lihat nggak ada bendera sama sekali kan. Nah makanya kalau di sini memang dilarang membawa bendera, apalagi pokoknya nggak ada atribut sama sekali di sini. Makanya kami ulangi, kami mohon untuk kekompakannya ya. Kita itu pernah mimpi kasab bertemu Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah itu siapkan, kemudian setelah di hadapan Rasulullah melihat sejumlah orang kayak hari kiamat itu berbaris. Yang pertama sedikit, semakin ke belakang banyak. Itu yang pertama itu Nabi wa Rasul, terus kemudian para sahabat, terus kemudian orang-orang soleh, terus kemudian tabiin, kemudian itu Rasulullah yang belakang itu kok banyak sekali itu orang Indonesia. Sampai dijawab itu yang cerita ini Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau meninggal tahun 2005, dibongkar makamnya oleh Wahabi 3 kali tetap utuh, sampai 2006 dibongkar, 2007 dibongkar, 2009 dibongkar tetap utuh. Kalau mau ziarah ke sana di Mekah tak antar, siap. Masya Allah ya Bapak Ibu ini Jabal, oh ini sebelah kanan kita ini Jabal Uhud. Ini Bapak Ibu ya itu ya sedikit cerita masalah cinta Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Cinta Rasulullah, dahsyatnya cinta itu luar biasa. Nanti juga akan saya ceritakan kalau udah di Mekah, dahsyatnya cinta Rasulullah pada waktu yang dialami ular yang menunggu Rasulullah di Gua Thur. Itu ya apa? Bekalnya cinta Rasulullah, kangen Rasulullah, hanya itu aja. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu, ini sebelah kanan kita ini Jabal Uhud ya. Ini pahalanya Bapak Ibu sholat mahjid
Ya, sholat mayit itu pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu berapa Rasulullah? 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau di Mekah berarti, kalau di Madinah berarti kali 1000. Kalau di Mekah nanti kali 100. Alangkah bagus. Hanya berapa menit? 3 menit. Tapi kadang-kadang banyak dari jemaah Indonesia itu pada nggak tahu, dia lebih fokus ke wiritannya. Padahal hanya segitu aja pahalanya luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, kalau di depan ini baru yang perkampungan yang lumayan ya seperti ini. Lantai 4, lantai 5, nah ini perkampungan perumahan itu. Masya Allah ya. Saya mengulangi lagi ya pengumuman dari Ustadz Alwi tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, urusan tadi dikumpulkan itu karena keberangkatan kita nggak sama, ada yang 2 gelombang, maksudnya itu ya antara jam 5.50, jam 4.50 dan jam barang-barang di kamar lebih baik setelah makan itu langsung dikumpul di lobi. Karena Bapak Ibu kan tahu ya, kalau setelah sholat mau makan itu kan lift itu dalam kronik sekali, antri ya. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, Bapak Ibu setelah makan itu diharap semua barang-barang sudah dikemas sebelum berangkat ke masjid, sehingga kita perlu naik lagi ke kamar. Kalau batal bagaimana? Bapak Ibu, kalau batal, insya Allah di tempat mikot ada tempat wudhu. Kalaupun belum punya wudhu atau sudah batal, tidak ada syarat di dalam membacakan niat kita harus mempunyai wudhu. Tidak ada. Jadi ketika kita membacakan labbaika Allahumma umratan, kita dalam keadaan tidak berwudu sah. Karena umrah itu harus mempunyai wudu hanya dalam 2 kondisi. Pertama ketika tawaf, yang kedua sholat sunat tawaf. Selain itu kita tidak punya wudu tidak apa-apa. Ketika baca niat tidak punya wudu sah. Ketika dalam perjalanan ke Mekah kita batal sah. Ketika sa'i lari kecil kita tidak punya wudu sah. Ketika tahallul sah. Jadi ketika umrah harus punya wudu itu pertama ketika tawaf, yang kedua ketika sholat sunat tawaf 2 rakaat. Setelah itu batal pun tidak apa-apa. Nah, nanti kita sampaikan, saya dapat insya Allah. Setelah kita makan siang, baru kita naik bis. Setelah naik bis, insya Allah nanti kita kalau memungkinkan, ini kondisional sifatnya, kita langsung menuju ke Bir Ali. Kalau kita ada waktu, insya Allah turun dulu untuk sholat sunat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kalau tidak ada waktu, kita membacakan niatnya di bis. Dari sini ke Bir Ali dekat, sekitar 30. Sensasi. Amalah. Kita selfie Kang Bala. Mantap. Alwi Travel.
travel. Mantap. Masya Allah. Saya ikut video ya, hanya dari tangga. Salahnya sendiri. Mak. Mau lagi baru tinggal video ras ngaku. Iya itu kayak dia mah. Oke apa? Nyonyeran sih. Udah terus ngomong aja WC gitu kan nanti. Udah saya coba itu tadi. Ah, sekarang cuma Boleh,
Di kalau Hasan wajib. Yang istimewa sangat luar biasa, di mana merupakan waktunya Tanah Arafah, para perbatasan Tanah Arafah. Inilah perbatasan Tanah Tahun Arafah. berapa yang ke sini? Tahun berapa, Bu? 2003 ya. Nah, 2005 belum seperti ini. Mudah-mudahan malah belum seperti ini ya. Masih kosong ini ya ada, tapi tanamannya belum sebesar, tapi sudah ada tanamannya ya. Nah, tendanya Bapak Ibu, tendanya itu di antara ini, antara pohon-pohonan ini dibangunlah tenda. Apa? Dan kan ada pembatas, nanti kan ada, nah ini itu pembatasnya ini ada loh, ini loh. Ini batas Tanah Arafah. Syarat daripada wukuf itu Wukuf. Arafah. Makanya seandainya kalau jemaah haji sampai di sini tapi tidak bisa masuk Tanah Arafah, hajinya tidak bisa haji, namanya tetap tidak bisa haji. Karena wukuf merupakan rukunnya haji, tidak bisa diganti dengan puasa, tidak bisa diganti dengan fidyah atau diganti dengan dan tidak bisa. Jadi ya, batas warna kuning itu adalah pembatas Tanah Arafah. Oh, ini bukan tenda, itu Tanah Arafah, yang ini bukan Tanah Arafah. Di tanahnya Arafah ini kan bukan Tanah Arafah, banyak. Yang kelihatan tenda itu Belakangnya papan warna Tanah kuning, Arafah. papan warna kuning itu berarti di sana. Nah, itu mana? Nah, jadi di belakangnya sana, di belakangnya papan warna kuning itulah dibangun tenda-tenda Arafah. Biasanya Amin 7, Amin 8 itu mulai dibangun. Karena nanti tendanya tidak permanen. Tenda yang permanen nanti di Musdalifah. Nah, ya Musdalifah. Nah, ini yang namanya Pohon Soekarno, Bapak Ibu. Kalau di sana mana ini loh, karena lambangnya yang pada zaman pertama itu yang membawa untuk pasukan. Mereka bisa dari Indonesia kan kalau begitu, Pak. Nah, kita itu kita sudah masuk ke sana. Jadi apa? Bangun itu kan banyak sekali bangunan kecil itu. Toilet Bapak Ibu ya. Toilet pada waktu itu sekarang kita tanggung sepi seperti itu ya. Pada waktu sekarang satu pintu antrinya bisa 10 orang. Bapak Ibu kebelet nggak berhenti. Apa yang masuk saya kebelet antri tak bakalan. Kalau ingin merasakan nikmatnya haji dan umroh, Bapak Ibu antri apapun yang Bapak Ibu sangat tanggalkan dulu di Indonesia. Kalau Bapak Ibu bawa ke sini sakitnya itu ke sini. Benar tahu ya. Walaupun ngantri harus ngantri. Mau ngantri aja kadang-kadang baru masuk itu udah
kan gitu kok. Ya, Masya Allah. Luar ini biasa. Nah, di situ Bapak Ibu Boleh. acara pemakaman. Depan negara lupa. Ya. Boleh. Mungkin Bapak Ibu melihat ada kerangkanya ya, kerangka kita. Nah, itu kerangkanya. Tapi yang ada yang tidak dibongkar, itu kerangkanya. Dan di sini, disinilah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Saya ulangi, apa yang dilaksanakan, yang penting berada di sini sudah sah. Dan walaupun kondisi haid pun tidak apa-apa. Karena wukuf tidak membutuhkan suci dari atas ke atas. Itu Bapak Ibu tidaknya ya, tapi diambil apanya? Terpanya, tapi diambil. Itu Bapak Ibu satu di situ itu ya, yang penting bisa tidur cukup satu badan itu yang lumayan. Karena apa? Karena ramainya ya, dan tidur itu udah malah di Mina itu lebih parah. Di Mina itu kadang-kadang nggak dapat tempat tidur. Haji PIP alhamdulillah saya sejak 2012 haji PIP di situ disediakan kasur tapi tangannya nggak ada. Mau kawan kita tidur di luar tenda itu. Haji PIP Bapak Ibu. Ini kita akan mendekati Jabal Rahmah Bapak Ibu, di mana di situ pertemuan Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang telah berpisah selama 200 tahun atau apa, dan kemudian beliau bertemu di Jabal Rahmah. Mau ke Jabal Roh. Melewati Mina, Pertemuan Nabi Adam dan Hawa beliau bertemu di Jabal Rahmah. yang lama terpisah akan bertemu di daerah Jabal Roh. Yang sekiranya tidak punya HP, kita tetap berangkatnya bersama-sama sampai di sana, nanti kita foto bersama dulu, terus kemudian nanti kita kasih waktu mungkin setengah jam. Bagi yang naik silahkan naik, yang tidak juga tak apa-apa karena tidak ada perintah naik ya. Naik Jabal Rahmah, naik Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ada perintah untuk naik dan inilah yang menyebabkan penghalang ya. Walaupun ngantuk. Kondeng bu. Well, tulis jadi anak rek apa ora tulis itu jadi kedirang nang kono tulis sarane tempel del enak di siji. Anaknya siapa, Rika? Oh, kirain anak kita kirain terkijan asan boleh Santoso. Ah, bosen ngilang nane. Ah, keijan kae. Oh, so kunyunggo mo mo suko. Oh. Laki orang suka. Biasanya suka tiap wong saiki ya. Ya, pada waktu itu kan ada kisahnya Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail kan diganggu. Nah itulah kemudian setan itu dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Di tempatnya itulah kemudian diabadikan menjadi melempar jumroh. Ini jumroh. Nah tempat melempar jumroh ini Bapak Ibu tingkat ya, lantai 4. Ini tenda. Jadi itu dari setiap Tenda jamaah haji. Banyak banget jamaah haji. Ribuan tenda. Ribuan tenda. Ya karena dua awalnya itu hanya satu terowongan. Jamaah haji tendanya ini banyak banget. Nah inilah jamaah haji Indonesia itu melewati terowongan itu berarti di seberang bukit. Nah nanti tak teruskan. Kalau Bapak Ibu itu hajinya haji VIP, mampirnya jauh-jauh. Iya. Terowongan Mina. Ini wilayah pinggir gunung ini jemaah Terowongan Mina. VIP ini, seberang jalan ini. Seberang Ini terowongan Mina nih. Alhamdulillah sejak 2015
terowongan Mina tuh. Dan jadi di situ tuh dekat sekali kalau terjemur hanya 1,5 kilo. Nah ini Bapak Ibu gambaran terowongan Mina tadi. Ya. Kita karena melewati terowongan di samping terowongan Mina. Pada waktu itu pengaturan udaranya mati, listriknya mati, antara pelontar jumroh dan yang sudah dan yang belum ini bertabrakan karena terowongannya hanya awalnya 1 Bu ya. Ibu tahun 2000 berapa? 2000 berapa? 95, 91. Ya. Makanya kalau waktu Ibu 1. Nah, ini Bapak Ibu pada waktu itu antara yang melontar sudah yang pulang dan berangkat bertabrakan karena terowongannya hanya 1. Setelah terjadi kejadian Mina diganti 2 seperti itu. Oh, kostum tubuh Indonesia yang relatif kecil dibanding negara lain menjadi korban yang banyak. Bapak Ibu, tempat haji reguler Indonesia sebelah kanan kita. Reguler, haji reguler. Haji reguler ya. Haji reguler nih. Pendanya haji reguler. Haji reguler Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Ini bukan masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu a'lam. Jemaah haji meninggal itu rezekinya bukan rezekinya siapapun ya seperti yang saya terangkan udah itu rezekinya yang dicari ya itu. Masya Allah. Nah, jadi saya ulangi Bapak Ibu, pada waktu melontar jumroh itu ya dari situ awal paling dekat dengan terowongan itu sampai di akhir tempat melontar jumroh paling dekat P 4 kilo 5 kilometer itu PP kalau melontar jumroh itu 10 kilo dan tidak ada ojek, adanya kursi roda itu pun harus mewah. Makanya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah daftar haji dan kemudian harus memakai kursi roda, sediakan uang untuk jasa kursi roda selama haji kurang lebih 15 juta. Jadi udah seandainya لبيك يا مالكنا لبيك يا خالقنا لبيك اے رب احد اے رب صمد اے رب ابد لبيك